Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sadaqallahu nadim. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini melanjutkan kajian kitab, yaitu Al-Khusyu' fi Sholati fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Kitab ini dikaji di masjid, yaitu Masjid At-Taufik, Jalan Durian. Jadi setiap Jumat ba'da maghrib sampai Isya. Karena kita dalam masa kondisi, yaitu diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19 ini, maka kita kaji lewat media kita sosial ini ya. Yakni kita sampai pada pembahasan, yaitu aqsamun nasi fil khusu'i, yakni macam-macam manusia terkait dengan kekhusyukan dalam sholat. Sebelumnya Al-Fakir ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Qad, sungguh, aflaha, beruntunglah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung? Di antaranya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau Syekh Al-Qattan di dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Sholati fi Daw'il Kitabi was Sunnah, ya, itu menjelaskan tentang macam-macam manusia kaitannya dengan kekhusyukan dalam sholat. Beliau katakan begini, an-nasu yahtali fil khusyu'i fi sholati ala hasbi khuduri qalbi kulli insanin. Jadi manusia itu beragam terkait dengan kekhusyukan di dalam sholatnya. Itu sesuai dengan seberapa hadir hatinya dikala dia sholat. Jadi terkait dengan ghaflatihi, yaitu kelalaiannya, maksudnya apakah dia itu ingat atau lalai, wa iqbalihi ala sholatihi, kemudian juga penerimaannya atau konsentrasinya terhadap sholatnya itu, wa insirafi qalbihi an rabbihi, dan juga dikaitkan dengan sejauh mana dia itu hatinya menghadap Tuhannya, maksudnya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, wa nasu fil khusyu'i fi sholati ala aqsami khamsatin ala nahwil ati. Jadi terkait dengan kekhusyukan di dalam sholat ini, manusia terbagi menjadi 5 golongan, ya, 5 kelompok atau 5 macam. Jadi terkait dengan khusyuk dalam sholat ini, manusia itu terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, al-qismul awalu, yaitu kelompok yang pertama, martabatul zalimi li nafsihil mufarriti wa huwa alladhi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Nah, kelompok yang pertama adalah, yaitu kelompok orang atau tingkatan orang yang mendolimi dirinya sendiri, ya, karena menelantarkannya, ya, mendolimi diri sendiri lagi menelantarkan dirinya. Siapa dia? Wa huwa alladzi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha, yakni orang yang tidak menjalankan kesempurnaan wudu'nya, jadi tidak sempurna di dalam berwudu, kemudian juga, ya, tidak memperhatikan waktu-waktu sholat, bahkan dia kadang sholat di luar waktunya,
atau bahkan sebelum waktunya, jadi tidak memperhatikan waktu sholat. Kemudian juga wa hududiha, dia tidak memperhatikan batasan-batasan tentang kaitannya dengan sholat. Wa arkaniha, dan tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Ini al-qismul awal, jadi kelompok yang pertama. Jadi kelompok pertama ini orang yang tidak perhatian terhadap sholat, bahkan cenderung menelantarkan sholat. Kalau sholat misalnya dia wudunya tidak sempurna, semaunya sendiri ya. Kemudian tidak memperhatikan waktu-waktu sholat. Kemudian juga apa? Juga dia tidak memperhatikan batasan hukumnya, rukun-rukunnya. Nah, ini kelompok yang pertama. Dan kita berlindung kepada Allah dari kelompok ini ya. Kemudian yang wal qismu tsani, adapun kelompok yang kedua adalah man yuhafidu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha zahirati wa wudu'iha lakin qad dayya'a mujahadata nafsihi fil waswasati fadhahaba ma'al wasawisi wal afkari. Jadi kelompok yang kedua ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu orang yang memelihara waktu-waktu sholat, menjaga waktu-waktu sholat, lalu menjaga batasan-batasannya, memelihara batasan-batasannya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya yang zahir, wa wudu'iha, dan wudu'nya juga dijaga. Walakin, akan tetapi, qad daya'a, akan tetapi ya dia masih mengesampingkan, yakni ya apa? Upaya melawan bisikan-bisikan jiwanya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang masih menyampingkan upaya melawan bisikan-bisikan jiwa, sehingga dia fadhahaba ma'al wasi wal afkari, ya, pikirannya masih kemana-mana, ya, masih lari sana lari sini, belum fokus kepada amalan sholatnya. Jadi pikirannya masih pergi kemana-mana. Ketika membaca Al-Fatihah, pikirannya masih ke mall, masih ke pasar, masih ke bisnisnya ya. Nah, sehingga belum khusyuk. Dengan kata lain belum khusyuk. Ya. Nah, kemudian ini kelompok yang kedua. Adapun al-qismu tsalisu, yaitu kelompok yang ketiga adalah man hafadhu ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu fi taf'il wasawisi wal afkari. Ya. Fahuwa masgulun bi mujahadati aduwihi li alla yasruku sholatahu fahuwa fi sholatin wa jihadin. Ya. Jadi kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yakni orang-orang yang menjaga batasan-batasan sholat, menjaga rukun-rukunnya, dan dia berusaha secara maksimal mujahadah, ya, yakni menghilangkan bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang mengacaukan sholatnya. Maka dia, ya, yaitu melawan musuh-musuhnya agar tidak mencuri sholatnya. Sehingga kelompok yang ketiga ini fahuwa fi sholatin wa jihadin, dia berada di dalam sholat dan jihad, ya, berada di dalam fi sholatin. Jadi fahuwa fi sholatin wa jihadin, dia berada di dalam sholat dan jihad. Ini kelompok yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, minimal kita harusnya masuk kelompok yang ketiga ini, yaitu bagaimana kita menjaga batasan-batasan sholat, menjaga rukunnya, dan mujahadah, melawan bisikan-bisikan yang mengganggu sholat kita, ya, sehingga kita bisikan itu yang mengganggu sholat jangan sampai mencuri sholat kita, sehingga kita berada di dalam sholat dan jihad. Nah, kemudian al-qismur rabi'u, adapun kelompok yang keempat adalah man idza qama ila sholati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha
wa istaghraqa qalbahu mura'ata hududiha wa huquqiha li alla yudayyi'a syai'an minha bal hammahu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yang bagi wa ikmaliha wa itmamiha qad istaghraqa qalbahu sya'na sholati wa ubudiyati rabbih tabaraka wa ta'ala fiha. Nah, kelompok yang keempat ini Bapak Ibu yang dirahmati adalah orang man idza apabila qoma dia berdiri ila sholati, berdiri untuk salat, maka dia akmala huquqaha. Jadi menyempurnakan hak-hak salat. Menyempurnakan hak-hak salat dan menyempurnakan arkanaha, rukun-rukun salat. Kemudian wa hududaha, dan batasan-batasan salat. Wa istaghra, dan juga dia hatinya itu istaghraqa, tenggelam, yaitu memelihara batasan-batasan salat, hak-hak salat, pun yang menyibukkan dirinya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan dari salatnya itu. Bahkan dikatakan fahuwa masgulun, wa masgulun, dia sibuk, yaitu dengan apa? Dikatakan di sini masgulun, dia itu sibuk dengan salatnya itu, bahkan dia berusaha untuk tidak berpaling darinya, sebagaimana dituntut oleh salat, sehingga tidak ada yang bisa oleh karena itu seluruh perhatiannya tercurah untuk salat itu, sebagaimana yaitu dia menyempurnakan salatnya, kemudian hatinya telah tenggelam oleh kedudukan salat itu dan penghambaan kepada Tuhannya, kepada Ta'ala di dalam salat. Jadi hatinya telah sibuk dengan penghambaan, yaitu menghamba, betul-betul tenggelam di dalam salatnya itu. Inilah kelompok yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang demikian itu. Dan kita berusaha bagaimana di dalam salat agar hati kita ini sibuk dengan urusan salat itu dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-qismul khamisu, kelompok yang kelima, man idza qama ila sholati qama ilaiha kadzalik. Kan bahwa yaitu orang yang bila berdiri salat ia melakukannya seperti kelompok yang keempat tadi. Walakin ma'a hadza qad akhadha qalbahu wa adahu baina yaday rabbih azza wa jalla nadhiran bi qalbi ilaihi muraqaban mumtali'an min mahabbatihi wa adhimatihi ka'annahu yarahu wa yushahiduhu wa qad tamhalat ala tilkal waswasal wal khuturat wa irtifat hijabihi bainahu wa bainar rabbih fahadha bainahu wa baina ghairihi fi sholati afdal wa adhamu mimma bayana baina samai wal ardi wa hadha fi sholatihi masghulun bir rabbih qarirun aini bihi. Nah, kelompok yang kelima ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kelompok yang tertinggi, yaitu orang yang tadi sebagaimana yaitu ketika dia berdiri itu adalah sebagaimana pada kelompok yang keempat, tapi selain itu orang ini telah mengambil hatinya dan meletakkannya di hadapan. Jadi hatinya itu betul-betul bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mampu melihat dengan hatinya, maksudnya dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala terasa di dalam hatinya itu. Merasa diawasi olehnya, muraqaban, ada perasaan muraqabatullah, idrak silabillah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dipenuhi cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia melihat dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah. Jadi derajatnya tertinggi, ihsan yang tertinggi. Ya, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Bapak Ibu, bisikan-bisikan dan bersitan-bersitan dalam jiwa itu sudah meredup. Tidak ada bisikan-bisikan, bersitan-bersitan itu sudah meredup, dan penghalang antara ia dan Rabb-nya telah terangkat. Jadi hijabnya telah terangkat. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Tuhannya itu. Maka tingkatan antara orang ini dan selainnya dalam sholat adalah baina sama war'ad, seperti tingkatan langit dan bumi yang sangat jauh. Ya, seperti tingkatan langit dan bumi. Dalam sholat ia sibuk bermunajat dengan Rabb, ya, dan dengan Tuhannya, dan bahagia dengan sholatnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah kelompok yang kelima. Ya. Maka kita bagaimana, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan tuntunan Allah kita bisa menjadi kelompok yang kelima ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beliau katakan begini, fal qismul awwalu mu'aqibun. Adapun kelompok yang pertama, maka itu akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Layak untuk disiksa, yaitu orang yang dia itu menelantarkan sholatnya. Waktunya tidak dipedulikan, rukunya tidak dipedulikan, bahkan kalau berwudu tidak menjaga kesempurnaannya. Nah, ini maka kelompok yang pertama ini kelompok yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan sholat. Inilah masuk kepada kelompok yang celaka itu. Ya, bisa masuk wawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat karena dia tidak memperhatikan waktunya, tidak peduli dengan rukun-rukunnya. Kemudian wasani muhasabun. Muhasab. Adapun kelompok yang dua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang dia itu sudah memelihara waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukunnya, ya, zahiriyahnya, wuduknya, hanya saja dia mengesampingkan bisikan-bisikan itu. Artinya hatinya belum hadir di situ. Ketika sholat masih kemana-mana. Maka ini kelompok ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kaitan dengan sholat yang dilakukan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah wasalitsu mukafarun anhu. Kelompok yang dihapus dosa-dosanya. Siapa dia tadi? Kelompok yang ketiga, orang yang sudah dia itu menjaga batasan-batasan sholat, rukun-rukun sholat, wudhunya dijaga, kemudian dia berjihad, bermujahadah untuk mengusir bisikan-bisikan itu, sehingga dia berada di antara, yaitu fi sholatin wa jihadin, bahwa fi sholatin wa jihadin, dia di dalam sholat dan jihad. Maka yang demikian itu sholatnya akan menghapus dosa-dosanya. Nah, kemudian kelompok yang keempat adalah Bapak Ibu memperoleh pahala. Ya, jadi kelompok keempat ini adalah memperoleh pahala. Dia dikatakan warrabi'u musabun. Jadi kelompok yang keempat memperoleh pahala. Kelompok yang mana? Yaitu yang dia tadi sudah bukan hanya dia mampu mengusir yakni bisikan-bisikan, itu hatinya sudah mulai tenggelam dalam batasan-batasan salat, dalam hal yaitu hak-hak salat, sehingga tidak menyanyiakan sedikit pun tentangnya. Jadi seluruh perhatiannya tercurah di dalam sholat. Ini adalah kelompok keempat ini, maka dia masuk pada muqarrabun sabun, yaitu diberi pahala. Yang diberi pahala itu. Jadi kelompok yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok yang kelima ini wal khamisu muqarrabun mir rabbih. Kelompok yang kelima inilah kelompok yang dia itu tergolong orang yang menjadikan orang yang akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan kepada Tuhannya. Sebab kelompok kelima ini adalah tergolong orang yang menjadikan kebahagiaannya itu dalam sholat. Jadi sholat sudah menjadi ukuran kebahagiaannya. Ya, dia sangat bahagia bisa sholat. Maka siapa yang mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui sholatnya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan lantaran
berdekatan dengan Rabb di akhirat, dan dia pun akan merasa bahagia dengan Allah di dunia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka ya, barang siapa waman qarrats ainuhu billah qarrats bihi kulli ainin wa malam taqarru anhu wa lam taqarra ainahu billahi ta'ala taqata'at nafsahu ala dunya hasaratin. Jadi barang siapa merasa bahagia dia dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa merasa bahagia dengan Allah, semua orang merasakan kebahagiaan lantaran keberadaannya. Sedang siapa yang tidak bahagia dengan Allah, jiwanya itu akan tercabik-cabik meratapi dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka wa inama yuqabil abdu ala hudurihi fi sholati wa istighali fiha bi rabbi idza qahara sahwatahu hawahu wa ila faqalaba qad qahratahu syahwatu wa asarul hawahu wa wajada syaitanu fihi maq'adan tumkinu fihi kaifa yakhlisu min waswasal wal afkar. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, bagian akhir di dalam kitab ini, kitab ya Al-Khusyu' fi Sholati fi Tau'il Kitabi wa Sunnah. Nah, ini beliau Syekh Qatan menyampaikan pada bab yakni tentang aqsamul nas ya fil khusyu'i fi sholati. Nah, yaitu macam-macam manusia terkait dengan kesukaan dalam salat. Beliau katakan hamba akan mampu menghadirkan hatinya. Seorang hamba itu akan mampu menghadirkan hatinya dan berkonsentrasi pada Rabb di dalam sholatnya bila dia berhasil menundukkan syahwat dan hawa nafsunya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menundukkan syahwat dan hawa nafsu. Dan puasa Ramadan sesungguhnya telah yaitu mendidik kita untuk bagaimana kita menundukkan yaitu syahwat dan hawa nafsu. Nah, jika tidak, Bapak Ibu tidak bisa menundukkan syahwat dan hawa nafsu, maka berarti sebaliknya. Berarti kita telah kalah dengan syahwat dan hawa nafsu. Berarti kita ditawan oleh hawa nafsu dan akhirnya setan akan mendapatkan tempat untuk duduk di dalamnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kuncinya adalah mujahadah, yaitu kita harus bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu ini. Ya, dan salah satu karakter hawa nafsu adalah suka memerintah yang buruk, dan karakter hawa nafsu itu adalah tidak suka dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dua yang bisa kita lakukan untuk menundukkan hawa nafsu, yaitu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati kita. Karena Allah mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi. Sesungguhnya nafsu condong merintah yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Maka sering-seringlah kita berzikir dengan irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Kita mohon kepada Allah agar Allah merahmati nafsu kita sehingga menjadikan kita itu mudah tunduk dengan perintah Allah SWT, yaitu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Maka ketika kita sholat kita bisa khusyuk dengan sebenar-benarnya, maka itu akan berimplikasi inna sholata tanha anil fasai wal mungkar. Maka sholat kita akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kiranya demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah SWT yaitu memberikan kepada kita yaitu kemudahan dan menundukkan nafsu kita sehingga kita betul-betul terikat dengan hukum Allah dimanapun kapanpun kita berada. Dengan begitu maka sholat jadi sholat yang khusyuk, yang akhirnya kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar dengan kekhusyukan sholat itu. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.